Seorang remaja laki-laki atas nama Dion Ramadan berusia 19 tahun dibawa ke rumah sakit oleh kedua kakaknya, yaitu Naya dan Elia, karena menunjukkan gejala fisik yang mencurigakan seperti penurunan berat badan, pucat, lemas berkepanjangan, serta sering mengeluh sakit kepala. Dion juga diketahui menjadi lebih tertutup dan defensif dalam komunikasi sehari-hari. Kedua kakaknya khawatir Dion mengalami kondisi medis yang lebih serius, hingga akhirnya mereka memutuskan membawanya untuk melakukan konseling dan tes HIV secara sukarela melalui layanan VCT atau Voluntary Counseling and Testing di rumah sakit. Selamat siang, hari ini saya akan menemani konselor untuk pemeriksaan tes HIV. Terima kasih sudah datang dan juga terima kasih untuk keluarga yang mendampingi. Dan sebelumnya boleh saya tahu nama anak yang akan menjalani tes HIV ini siapa? Kemudian untuk pendampingnya, Saya kakaknya, Naya. Yang maksa dia kesini, Dion ini makin hari kan makin kurus. Ditanya jawabannya selalu nggak apa-apa. Lama-lama kan aku jadi curiga. Saya lihat kakaknya juga, kami datang sama peduli, tapi ya kami juga takut kalau ada sesuatu yang selama ini dia simpan sendiri. terima kasih untuk kedua keluarga yang sudah mendampingi. Sebelum kita lanjut, saya akan bahwa sesi ini bersifat rahasia. Semua yang dibicarakan tidak akan keluar dari ruangan ini. Dion, apakah kamu bersedia untuk sesi konseling ini? Untuk adik Dion, bisa cerita sedikit kenapa akhirnya memutuskan untuk menjalani tes HIV ini? Karena disuruh aja. Ya Allah, Dion, kamu gitu lagi. Ini tuh penting. Kamu ngerti nggak sih? Kakak lo sampai capek nggak bisa tidur cuma mikirin kamu. Tenang dulu, Nay. Dia kami semua di sini buat kamu, bukan buat Hakimi. Aku capek ditanyain terus. Gak semua hal bisa aku ceritakan. Saya paham Dion, tapi kita perlu tahu apakah ada faktor risiko seperti hubungan seksual dengan kondom atau penggunaan jarum suntik dan manusia yang tidak aman. Apa dia sendiri sudah tahu cara penanganan HIV? Pernah sama pacarku dulu, gak pakai pengaman. Ya Tuhan, Dion. Untuk adik yang sendiri, apakah sudah tahu cara penanganan HIV itu? Tahunya sih dari hubungan seks aja. Ya itu betul, tapi masih ada beberapa lagi seperti hubungan seksual tanpa aman, penggunaan jarum suntik bersama, kondisi darah yang tidak aman, juga dari ibu luka yang saat hamil, tapi tidak menemukan banyak pelukan, sentuhan maupun makanan maupun penggunaan makanan bersama. Kalau Dion ternyata positif, dia kayak gimana ya, Bu? Soalnya dia ini masih kuliah, masa depannya masih panjang. Saya ini kalau sebagai kakak khawatir banget sama Dion. Untuk keluarga sendiri, bukan aku adalah anak kakaknya, jadi bisa dikendalikan dengan obat ARV atau antiretroviral. Yang penting ini harus dideteksi secara dini, kemudian jika sudah diketahui sejak awal, kualitas hidup pasien bisa lebih membaik dan akan seperti orang sebelumnya yang melakukan aktivitas sehari. Baik, untuk keluarga dan Dion, sebelum lanjut, ini formulir untuk bersedia tindakan medis tes HIV. Silakan dibaca dulu untuk Dion beserta kedua kakaknya. Kalau sudah paham dan setuju bisa dibaca.
pasti aku juga takut, nggak mau terus-terusan dalam ketakutan. Untuk kedua kakaknya kejadian ini termasuk keputusan yang sangat berani bagi diri sendiri. Setelah pengambilan darah, kita akan lanjut ke sesi proses dan bahas rencana untuk bertanya apa hasil tes negatif maupun positif, termasuk dukungan yang akan dibutuhkan oleh Indo nanti. Setelah pasien dan kedua kakaknya pulang, Nurse Okta segera pergi menemui kepala ruangan untuk memberikan hasil dokumentasi keperawatan milik pasien tadi. Baik, selamat siang Ibu. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari tes untuk pasien bulan Ramadan. Oh iya, silahkan. Ini tanggal 21 bulan 6 Juni 2025 pada jam 10 tadi ada pasien dengan nama Din Ramadan umur 19 tahun datang untuk konseling pilates HIV di dalam klinik dengan kedua kakaknya. Kemudian awalnya pasien itu tampak cemas dan belum berbicara, namun mulai terbuka saat sesi konseling berlangsung. Kemudian telah dilakukan diskusi terkait faktor resiko dan ternyata ditemukan adanya riwayat hubungan seksual tanpa kondom. Pemahaman klien tentang HIV serta implikasi medis dan sosial bila terinfeksi hanya pemahaman dasarnya saja. Pasien menyatakan bersedia melakukan tes HIV dan menandatangani informed consent atau lembar persetujuan tindakan yang akan dilakukan dan dijadwalkan pengambilan darah pada hari. Oh baik, saya terima dan hasil dokumentasinya. Terima kasih, Mas.